Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke. Share dulu screen-nya ya. Oke, nah. Jadi di minggu lalu ya, kita sudah membahas analisis frekuensi ya. Yang mana analisis frekuensi ini kita gunakan 4 metode, yaitu distribusi Gumbel ya tipe 1, terus ada metode normal, log normal 2 parameter, dan log Pearson tipe 3 ya. Nah, lalu keempat ini ya kita uji dengan uji chi-square dan Smirnov. Ya, dicari simpangan yang paling kecil ya. Nah, berdasarkan analisis minggu lalu ya terkait uji chi-square dan Smirnov, yang dipilih adalah metode log Pearson. Ya, karena metode itu memiliki simpangan yang terkecil ya terkait das yang dijadikan contoh dalam PPT ini. Ya. Jadi sebetulnya masing-masing das itu memiliki karakteristik yang berbeda ya. Jadi kita harus menganalisis metode yang lebih dari satu. Karena belum tentu metode A itu cocok terhadap das-das yang lain ya. Oke. Nah, setelah dianalisis frekuensi ya, kita mendapatkan curah hujan berupa periode ulang ya. Periode ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 sampai dengan 1000 umumnya ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya peluang terjadinya tuh misalnya curah hujan periode ulang 2 tahun. Berarti peluang terjadinya adalah 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali. Kalau 5 berarti 5 tahunan ya, 5 tahun sekali. Kalau 1000 berarti 1000 tahun sekali. Jadi semakin jarang ya. Semakin besar tahunnya berarti semakin jarang frekuensinya ya. Frekuensinya semakin kecil ya. Nah, curah hujan periode ulang itu ya bisa kita transformasikan terhadap debit ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita memiliki data curah hujan, data debit yang cukup panjang ya, data debit yang cukup panjang untuk menentukan debit puncaknya ya, debit puncaknya itu hanya perlu dengan analisis frekuensi gitu. Jadi yang tadinya curah hujan yang kita masukkan ke metode-metode distribusi itu diganti dengan data debit ya, sehingga akan menghasilkan debit per periode ulang ya. Itu kalau misalnya kita memiliki data debit observasi yang cukup panjang ya, minimal 10 itu bisa kita prediksi ya berdasarkan frekuensinya. Tetapi ya data di kita itu masih sangat terbatas ya. Bahkan kualitasnya pun masih jauh ya bila dibandingkan dengan negara-negara lain ya, terutama negara maju ya, kayak Jepang, ya Amerika, itu mereka selain sebaran datanya banyak, juga kualitasnya bagus ya. Nah, di kita itu masih kurang ya. Dari segi jumlah itu masih kurang. Dan dari segi kualitas juga masih kurang ya. Jadi sehingga data debit observasi yang minimal 10 itu sangat jarang ditemui ya. Jadi solusinya untuk menghitung atau memprediksi debit banjir itu bisa dengan model rainfall runoff ya. Jadi model hujan dan limpasan ya. Nah, satunya ini ada metode rasional, terus metode HSS ya.
hidrograf satuan sintetis, ada SCS, Nakayasu, Gamma 1, dan ITB. Nah, jadi tadi ya, kalau misalnya kita tidak memiliki data debit observasi yang cukup panjang, kita masih bisa memprediksi debit banjir dengan mentransformasikan curah hujan menjadi debit ya, atau model rainfall runoff ya. Oke. Nah, pertama kita akan bahas analisis infiltrasi ya. Karena data curah hujan yang akan digunakan ya, yang akan digunakan untuk menentukan debit banjir itu adalah curah hujan yang berupa limpasan ya. Artinya curah hujannya itu sudah dikurangi abstraksi. Nah, abstraksi ini bisa berupa infiltrasi, evaporasi ya, atau evapotranspirasi ya, dan lain sebagainya ya. Akibat tertahan oleh daun ya, air itu kan kalau misalnya banyak tumbuhan, ada sebagian yang tertahan di daun ya. Setelah itu baru ketika tampungan di daun itu melebihi kapasitasnya, setelah itu air akan jatuh ke tanah. Nah, air yang tersimpan di daun ya, atau di tempat-tempat lain, nah itu disebut dengan abstraksi juga ya, kehilangan abstraksi itu ya. Nah, salah satunya abstraksi itu menggunakan analisis infiltrasi ya. Namun karena ini debit banjir itu event ya, jadi itu hanya pada momen-momen tertentu, jadi untuk evapotranspirasinya diabaikan ya, sehingga kita fokus pada infiltrasinya. Karena infiltrasinya itu jauh-jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jenis-jenis abstraksi yang lain ya. Nah, tetapi di berbagai macam metode itu cukup dengan menggunakan koefisien limpasan ya, CN atau C. Ya. Sebetulnya lebih lebih representatif menggunakan analisis infiltrasi ya, karena lebih real. Tetapi kita memiliki keterbatasan data tanah ya. Nah, untuk analisis infiltrasi ini salah satu metodenya adalah menggunakan metode Horton. Metode Horton yang mana metode Horton ini membutuhkan data tanah ya, sedangkan data tanah itu sulit untuk didapatkan ya. Jadi harus, kalau memang memaksakan dengan metode Horton, kita harus mendapatkan data primer ya, jadi kita sendiri yang ngukur data tanahnya ya, untuk keperluan analisis infiltrasi ya. Tapi untuk simplifikasi saya biasanya menggunakan koefisien limpasan ya sebagai abstraksinya. Oke. Nah, di sini debit banjirnya, di sini harusnya ada satu lagi ya, metode rasional. Rasional. Lama. Nah, ya jadi pembahasan pagi ini kita akan membahas analisis infiltrasi sampai dengan metode rasional ya. Minggu-minggu selanjutnya baru kita akan membahas metode hidrograf satuan sintetis ya. Itu SCS, Nakayasu, Gamma 1, dan ITB 1, ITB 2 ya. Namun nanti untuk tugas besar Gamma 1-nya nggak dipakai ya, karena itu terlalu kompleks ya. Nah, besarnya infiltrasi itu tergantung terhadap jumlah hujan ya, terhadap jumlah hujan yang jatuh pada satu das ya. Nah, ini adalah perbandingan ya antara intensitas hujan kecil dan hujan besar ya. Kalau misalnya intensitas curah hujan itu lebih besar
lebih kecil dari kecepatan infiltrasi. Ya, jadi artinya apa namanya tuh? Ya, jadi artinya kecepatan infiltrasi itu lebih besar dari intensitas hujan. Berarti semua air akan meresap ke dalam tanah. Ya. Jadi sepenuhnya air akan meresap ke dalam tanah jika intensitas hujannya lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan infiltrasi. Ya, logis. Oke. Nah, jadi ini nggak ada limpasan ya. Contohnya di yang sebelah kiri ya. Nah, ini terjadi ketika intensitas hujannya lebih kecil dari infiltrasi. Sehingga semua air tertampung ya, terinfiltrasi terhadap tanah. Ya, tidak ada limpasan di sini. Karena semua air masuk ke dalam tanah. Nah, ini angka 1 ini adalah intensitas ya, terus ini terjadi proses infiltrasi. Di sini kelembaban tanah ya. Poin 3, poin 4-nya perkolasi, pergerakan tanah ya. Nah, apa namanya tuh yang kelima baru aliran air tanah ya. Jadi perkolasinya ada 2 ini tuh ya maksudnya. Jadi perkolasi ke air tanah ya, pergerakan dari tanah ke air tanah. Terus yang kedua adalah perkolasi aliran tanahnya. Ini nanti bermuara di laut atau di sungai. Ya. Nah, untuk poin yang kedua yang sebelah kanan ini terjadi ketika intensitas hujan lebih besar dari kecepatan infiltrasi. Ya, sehingga di sini ada limpasan ya. Tetap ada infiltrasi, namun di sini ada limpasan ya karena curah hujannya lebih besar dibandingkan dengan kecepatan infiltrasi ya. Jadi di sini harusnya ada poin 6 ya, limpasan ini ya. Jadi hujan jatuh ke tanah, dari tanah karena kecepatannya kecil, kecepatan infiltrasinya kecil sehingga ada sebagian yang melimpas ya. Kalau yang kasus yang sebelah kiri ini sepenuhnya masuk ke dalam tanah, oke. Nah, ini adalah hubungan antara infiltrasi aktual dengan infiltrasi potensial ya. Nah, jika infiltrasi aktualnya itu lebih besar dari potensial, maka nanti apa namanya tuh perubahan kecepatan infiltrasinya itu cepat ya. Perubahan kecepatan infiltrasinya itu cepat sehingga akan apa namanya tuh mendekati nilai konstan Fc ya. Sedangkan jika aktualnya lebih kecil dari potensial, maka ini perubahannya lambat laun ya. Nah, setelah itu faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan infiltrasi itu ada banyak sebetulnya, kompleks ya. Yang pertama ya kondisi permukaan tanah atau tutupan lahan ya. Tutupan lahan itu sangat berpengaruh. Kenapa di kota itu umumnya sering terjadi banjir ya bila dibandingkan dengan desa misalnya? Karena tutupan lahan di kota itu ya apa namanya tuh umumnya sudah tertutup ya, tertutup oleh apa namanya tuh satu material yang kedap air ya, contohnya beton, terus aspal ya, terus ada rumah-rumah. Nah, itu kan rumah itu menahan air untuk masuk ke dalam tanah ya. Jadi semakin besar jumlah penduduknya ya, maka tutupan lahannya semakin parah ya, semakin parah. Itulah kenapa di kota itu sering terjadi banjir ya, karena tutupan lahannya itu kebanyakannya yang kedap air ya, kayak beton, terus tadi aspal segala macam. Sedangkan di desa itu tidak sebanyak di kota ya. Jadi umumnya banyaknya perkebunan, kan perkebunan ada tumbuh-tumbuhan segala macam yang umumnya dapat meresap tanah ya, sehingga koefisien limpasan di kota itu besar ya, 0,7 ke atas lah ya, 0,7 ke atas. Artinya 70% hujan itu melimpas ya. Artinya 70% dari hujan itu melimpas ya. Contohnya misal hujan hari itu tuh sebesar 100 ya, maka 70 mm-nya itu melimpas. 30%-nya atau 30 mm-nya terinfiltrasi ke dalam tanah ya.
Berbeda dengan di desa, dikarenakan tidak kedap air sehingga koefisien limpasannya kecil. Ya, umumnya 0 sampai 0,5-an lah ya. Nah, tadi ya selain tutupan lahan juga sifat-sifat tanah ya, porositas, terus konduktivitas hidrolik ini kaitannya dengan permeabilitas ya. Kemampuan tanah untuk meloloskan air, semakin besar permeabilitasnya berarti semakin bagus ya untuk penyerapan airnya. Lalu kelembaban tanah ya. Nah, itu sangat berpengaruh ya, karena semakin lembab tanahnya maka semakin berkurang ya kapasitas penyerapan airnya ya, karena udah basah dibasahi, jadi sehingga air yang tertampung di situnya kecil ya, air tertampung dari hujan ya. Kalau misalnya tanahnya kering itu penyerapannya lebih besar ya. Nah, ini ya faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi, tapi yang paling signifikan pengaruhnya itu dari tutupan lahan ya, dari tutupan lahan. Itulah kenapa sebetulnya di kota itu harus ada ruang terbuka hijau ya, dibuat sumur resapan ya, karena tadi koefisien limpasannya besar ya, banyak pembangunan perumahan, jalan ya, dan lain sebagainya ya, fasilitas-fasilitas yang infrastruktur ya yang menunjang kesipilan ya. Itulah kenapa jurusan kita itu disebut dengan teknik sipil ya, karena semua hal yang berkaitan dengan sipil ya, dengan warga ya. Contohnya infrastruktur, jalan, rumah ya, terus kita butuh air, berarti harus ngebendung air ya, maka dibuatlah bendungan ya. Terus para petani ya ingin mengairi airnya sedangkan sungainya berada di bawah, maka ditinggiin ya dengan menggunakan bendung ya, semacam itulah terkait infrastruktur sipil ya. Nah, dikarenakan proses infiltrasi ini sangat sulit untuk diprediksi ya, jadi maka ini bisa diselesaikan dengan pendekatan persamaan matematik ya. Salah satunya nah ini Horton ya. Nah, ini adalah formula untuk menghitung infiltrasi berdasarkan Horton ya. Yang mana F ini adalah infiltrasi pada suatu saat ya. Pada setiap saat di T ya. Jadi nah ini nih. Ya, jadi T ini adalah fungsi F-nya ya. Yang mana Fc ini adalah kecepatan infiltrasi akhir, yang mana ini nilai konstan ya. Nilai konstan, F0-nya adalah kecepatan infiltrasi awal, E-nya eksponensial, K-nya adalah konstantanya ya, T-nya adalah waktu ya. Jadi berdasarkan persamaan ini, proses kecepatan infiltrasi akan berkurang seiring dengan bertambahnya waktu ya. Jadi infiltrasi berkurang seiring bertambahnya waktu sampai dengan mendekati nilai konstan yaitu Fc ya, kecepatan infiltrasi akhir. Oke. Nah, ini grafiknya ya. Jadi dari tinggi sehingga mencapai nilai Fc ya, nilai konstan. Oke. Nah, ini infiltrasi ya, tapi ini sebagai pengetahuan saja ya. Untuk menghitung infiltrasi kita harus mengukur kecepatan infiltrasi pada das yang akan kita hitung ya. Nah, itu berdasarkan kondisi tanahnya ya, sehingga ini ya untuk menghitung infiltrasi berdasarkan Horton ini biasanya kita menggunakan data primer ya. Artinya kita sendiri yang mengukur kecepatan infiltrasinya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke debit banjir ya dengan metode rasional, oke. Nah, ini ya berdasarkan grafik gambar ini ya,
Di sini ada metode rasional, ya, terus ada unit hidrograf, terus sama metode routing ya, penelusuran routing flood ya, flood routing ya, penelusuran banjir. Nah, untuk metode rasional itu biasanya untuk das-das kecil ya, untuk das kecil. Ya, untuk mid size dan large itu nggak applicable. Nah, untuk unit hidrograf biasanya mid size ya, ukuran menengah ya. Das menengah itu biasanya menggunakan HSS. Ya. Untuk das besar hanya beberapa saja ya. Untuk das besar hanya beberapa saja. Sedangkan routing, nah ini biasanya untuk das yang sangat besar ya, metode routing ini, routing penelusuran banjir ya. Walaupun memang bisa untuk das yang kecil atau yang menengah ya. Oke. Nah, das kecil ini ya, das kecil ini asumsinya adalah apa namanya tuh, hujannya konstan ya, terhadap ruang dan waktu. Ya, jadi dimanapun dan kapanpun hujannya sama ya, hujannya sama, merata di seluruh das dan tidak berubah terhadap waktu ya. Itu metode rasional, asumsi metode rasional. Kalau menengah ya, kalau menengah apa namanya tuh, hujannya konstan dalam ruang ya, artinya apa namanya, terjadi di seluruh das ya dalam waktu yang bersamaan, tapi ini bervariasi dalam waktu ya. Oke. Nah, sedangkan untuk das besar ya, das besar ini dia bervariasi terhadap ruang dan waktu ya. Jadi apa, curah hujan di berbagai wilayah ini itu berbeda ya. Begitupun terhadap waktunya berbeda. Oke, jadi lebih kompleks ya, berubah terhadap ruang dan waktu. Ya, jadi sekali lagi kalau yang das kecil itu ruang hujannya konstan ya terhadap ruang dan waktu. Oke. Kalau menengah itu hujannya konstan, terhadap ruangnya konstan, namun bervariasi terhadap waktu ya. Kalau das besar itu bervariasi terhadap kedua variabel ya, baik itu ruang maupun waktu. Oke. Tapi kita di hidrologi 1 ya, kalau misalnya nanti ada hidrologi lanjutan, itu kita hanya sampai das menengah saja ya. Jadi sampai dengan HSS ya, hidrograf satuan sintetis. Nah, ini banjir rencana ya. Banjir rencana itu bisa kita hitung dengan analisis frekuensi data debit jika data debitnya itu memiliki rentang waktu yang panjang ya, minimal 10 tahun. Itu bisa kita analisis berdasarkan analisis frekuensi data debit ya. Namun jika tidak memiliki jumlah data yang panjang ya, maka kita gunakan hubungan hujan limpasan ya, artinya rainfall metode rainfall runoff ya. Nah, metode rainfall runoff ini bisa kita cari berdasarkan debit puncaknya ya. Kita menggunakan metode rasional. Jadi metode rasional ini yang kita dapatkan hanya debit puncaknya saja ya, debit puncaknya saja. Nah, kalau unit hidrograf itu terhadap waktu ya, jadi jam sekian debitnya berapa ya, terus jam selanjutnya debitnya berapa ya, itu berubah terhadap waktu ya. Sehingga di sini ada dua jenis ya, yaitu aktual dan sintetik ya, aktual dan sintetik. Namun yang akan kita fokuskan di sintetiknya ya, HSS hidrograf satuan sintetis ya. Oke. Nah, untuk flood routing ya, ini flood routing ini bisa kita hitung untuk keperluan hidrologi dan hidrolika ya. Kalau hidrolika itu apa namanya tuh, untuk menentukan aliran tetap dan tak tetap ya, steady flow atau unsteady flow. Sedangkan hidrologi itu bisa kita terapkan terhadap apa namanya tuh, saluran atau ini
bendungan ya. Nah, untuk saluran ini metodenya ada masking gem, terus masking gem keng ya, sama kinematik. Sedangkan ini metodenya storage indication ya. Oke, ini nggak akan kita bahas ya, nggak akan kita bahas. Kita hanya fokus di HSS dan rasional. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ke karakteristik das kecil. Ya, nah karakteristik das kecil tadi ya dianggap terdistribusi secara merata. Artinya hujannya konstan ya, hujannya konstan terhadap ruang dan waktu. Ya, jadi kapanpun dimanapun hujannya sama ya, kapanpun dimanapun hujannya sama. Nah, durasi hujan ya ini mah berlaku untuk semua jenis das ya. Durasi hujannya umumnya melebihi waktu konsentrasi atau TC ya. TC ini adalah waktu konsentrasi ini adalah waktu ya yang diperlukan oleh limpasan hujan ya, limpasan hujan untuk mengalir dari titik terjauh ya sampai ke titik outlet ya. Jadi kalau misalnya di sini ada das, di sini titik outletnya, titik kontrolnya, di sini sungai ya. Nah, maka TC ini adalah waktu yang dibutuhkan air yang jatuh di titik yang terjauh, misal di sini ya. Di sini tuh titik terjauh sampai dengan ke titik outlet ya. Berapa waktunya ya, maka itu menjadi TC. Ya, time concentrated ya, atau waktu konsentrasi. Oke. Nah, limpasannya itu berasal dari aliran permukaan. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan juga bahwa hujan itu ya yang jatuh ke tanah itu kan sebagian masuk ke dalam tanah ya, infiltrasi. Nah, sebagian lagi itu melimpas ya, melimpas. Jika intensitasnya lebih besar dari kecepatan infiltrasi ya. Oke. Nah, di sini tidak ada evapotranspirasi karena ini hanya momentum saja ya, hujan tuh. Hujan tuh hanya momentum saja sehingga evapotranspirasinya diabaikan ya. Karena dalam waktu yang sangat singkat ya, momentum event ya. Event itu momentum dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat ya. Jadi hanya beberapa jam. Kalau debit andalan kan itu kita menghitung debit yang menerus sepanjang setahun ya. Jadi itu waktunya lama, jadi kita memperhitungkan evapotranspirasi, sedangkan di banjir enggak ya. Nah, terus tampungan salurannya diabaikan ya, karena saluran itu secara tidak langsung menampung kan, ada tampungan di situ. Tapi itu kita abaikan ya, faktor tampungannya. Nah, ini TC-nya kurang dari 1 jam biasanya untuk das kecil itu ya, dan mempunyai luas kurang dari ini ya 250 sampai dengan 300 hektar ya. Jadi 2,5 km persegi sampai dengan 3 km persegi ya. Nah, berdasarkan Goldman ini ya. Tapi di buku hidrologi terapan ya dari Bambang Triatmojo itu sama ya, sekitar 2,5 km persegi ya. Jadi selama das yang kurang dari itu, maka bisa kita hitung berdasarkan metode rasional ya. Atau kita kategorikan sebagai das kecil ya.
itu 300 1 2 3 4 ya. Ini meter persegi. Kalau mau ke oh iya benar. Kalau mau ke kilometer dibagi 10 pangkat 6 ya. Jadi 3. Oke. Nah, ini metode rasional ini adalah metode yang paling lama ya. Metode paling lama yang masih digunakan di berbagai dunia ya, termasuk di Indonesia. Karena ini sangat applicable untuk das-das kecil ya. Nah ini ya berdasarkan metode rasional ini dikembangkan berdasarkan asumsi das kecil ya, yaitu intensitas seragam ya, merata di seluruh das, sehingga durasi hujan minimumnya sama dengan TC ya. Nah, asumsi dasar untuk metode rasional itu yang pertama adalah puncak limpasan terjadi saat seluruh das berkontribusi. Artinya di sini das ya. Nah, debit puncak terjadi ketika semua hujan yang jatuh di sini, di das ini ya, semua hujan yang jatuh di das ini itu terkumpul di outlet ya. Itu key peak-nya ya, key peak ya, key puncak. Nah, yang kedua ya, key puncaknya itu adalah fungsi dari intensitas ya. Jadi nanti ada di depan ya, key itu CIA. Nah, fungsi dari intensitas ya. Intensitas dikalikan dengan koefisien limpasan, lalu dikalikan dengan luas dasnya ya. Nah, ini ya sudah jelas ya. Dianggap seragam, tetap terhadap waktu, terus frekuensi banjir sama dengan frekuensi hujan ya. Jadi kalau misalnya curah hujannya menggunakan periode ulang 2 tahun, berarti nanti debitnya juga berupa debit 2 tahun ya. Oke, kalau curah hujannya 100 tahun, berarti Q-nya juga Q 100 ya. Oke. Nah, ini adalah skema dari metode rasional. Nah, jadi kalau misalnya ada lengkung IDF ya, intensity duration frekuensi ya seperti ini. Nah, kan karena asumsi das kecil itu berdasarkan TC-nya ya, jadi nanti TC-nya hitung berapa, lalu tarik ke atas. Nah, ini menjadi I-nya, I rencananya ya. I rencananya. Oke. Nah, setelah dapat I, nah lalu kita hitung ya dengan parameter luas ya, terus koefisien limpasan dan TC, maka didapatlah debit puncak. Nah, ini untuk metode rasional ini ya, walaupun tidak ada difusi ya atau sebaran terhadap waktu ya, karena kan waktunya dianggap konstan ya, Tetapi ini bisa kita modelkan berdasarkan segitiga sama kaki ya. Jadi nah seperti ini ya. Ini TC-nya, ini TC, ini TC. Jadi base-nya itu adalah 2 TC ya. Di sini key-nya, key max-nya itu adalah CIA ya. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Nah, untuk hidrograf debit rasional ya, metode rasional itu ada 3 jenis ya, dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah concentrated, yang kedua super concentrated, dan yang ketiga adalah sub concentrated ya. Kalau concentrated berarti durasi hujannya sama dengan TC ya. Nah ini ya, durasi hujannya sama dengan TC ya. Jadi kan ini di titik kontrol nih ya. Di titik kontrol ini ya, debitnya bertambah seiring bertambahnya waktu.
Nah, setelah apa namanya tuh hujan selesai, begitupun seluruh apa namanya tuh seluruh air yang jatuh ke dalam das itu sudah memasuki titik outlet, ya, maka selebihnya akan menurun, ya, akan menurun karena hujannya udah nggak ada, ya, hujannya udah nggak ada, terus semua air yang jatuh di das itu sudah menuju titik outlet, berarti sisanya adalah berkurang. Nah, berkurangnya ini sebesar TC juga, ya. Oke. Nah, yang kedua adalah super concentrated. Artinya durasi hujannya lebih besar dari TC. Ya, durasi hujannya lebih besar dari TC. Nah, sini simulasinya ya, air apa namanya tuh meningkat, ya. Debit meningkat seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, ketika air yang jatuh di dalam das, ya, jadi ketika semua air yang jatuh di dalam das itu sudah menuju titik outlet, artinya berarti di sini ya TC. Nah, tetapi di sini durasi hujan masih ada, ya, jadi di sini konstan debitnya konstan, ya, karena durasi hujannya konstan, terus apa namanya tuh semua air yang jatuh di das itu sudah melalui titik outlet. Nah, berarti selebihnya adalah konstan. Nah, setelah hujan berhenti baru ini akan berkurang. Nah, besarannya itu atau apa namanya itu lamanya itu sama dengan TC, ya. Nah, oke. Terus yang ketiga, durasi hujannya lebih kecil dari TC, ya, yaitu sub-concentrated. Ya. Nah, ini apa namanya tuh hujan, nah, ya, debit bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Namun belum juga si air itu nyampe di outlet, tetapi hujan udah berhenti, ya. Hujan udah berhenti, jadi di sini konstan, baru nanti turun, ya. Nah, dari puncak menuju ke turun ini TC, ya. Kalau misalnya kita teruskan, maka ini TC-nya itu segini, ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, di sini jadi ada 3, concentrated, super concentrated, dan sub concentrated, ya. Nah, ini terkait koefisien limpasan. Tadi kan saya udah belum ya? Oh, belum ya. Nah, koefisien limpasan itu didefinisikan sebagai perbandingan antara puncak aliran dan hujan, ya. Jadi aliran limpasan runoff, ya. Jadi C sama dengan runoff dibagi dengan CH hujan, ya. Nah, kalau misalnya runoff-nya itu 70, terus curah hujannya 100, berarti ini 0,7, ya. Artinya 70% dari hujan, ya. 70% dari hujan itu melimpas. Ya, 70% dari hujan itu melimpas. Itulah koefisien limpasan, ya. Nah, koefisien limpasan ini sangat menentukan, ya. Yang paling menentukan untuk menentukan debit banjir, ya, selain dari intensitas, ya. Nah, ini udah dijelasin lah untuk C ini, ya. Apa namanya tuh dipengaruhi oleh kondisi dan sifat tanah, entah itu porositas, terus apa kepadatan tanah, ya, laju infiltrasi tanah, persentase lahan kedap air, kemiringan dan sebagainya, tutupan lahan, intensitas hujan, ya, banyak sekali. Ya. Nah, itulah kenapa saya apa namanya tuh C-nya itu untuk nanti ya HSS hidrostatis menggunakan C. Ya, karena itu sudah mewakili semua abstraksi.
ini keterbatasan dari metode rasional. Ya, jadi faktor kehilangannya semua dilimpaskan ke koefisien limpasan. Ya, jadi semua abstraksinya itu dicakup hanya satu parameter saja, yaitu koefisien limpasan ya atau C. Nah, nilai C ini dianggap tetap pada suatu das. Yang kedua, yang ketiga, simpangan analisisnya itu terjadi karena koefisien limpasannya. Ya. Terus yang keempat, nah ini TC-nya itu sebetulnya tidak tetap ya. Itu bergantung berdasarkan kondisi hujan ya dan limpasannya. Ya. Nah, yang ketiga tadi ya konstan terhadap ruang dan waktu ya. Jadi hujannya itu konstan terhadap ruang dan waktu. Terus nah ini ya, asumsi frekuensi hujan dan sama dengan frekuensi banjir itu sebetulnya kurang tepat ya, karena itu sangat bergantung terhadap lolosnya air ya. Jadi semakin permeabilitas ya, ini kaitannya dengan permeabilitas. Jadi semakin besar permeabilitasnya, maka limpasannya akan semakin kecil sehingga itu tidak akan sama dengan frekuensi hujan ya, frekuensi banjirnya. Oke. Yang terakhir adalah nah ini batasan luas maksimumnya itu berbeda ya, bervariasi dari satu negara ke negara lainnya ya. Namun untuk di kita umumnya ya, das kecil itu adalah kurang dari 2,5 km persegi ya. Nah, ini persamaan umum untuk metode rasional ya. Jadi Ki puncak itu sama dengan 0,278 CIA ya. C-nya itu adalah koefisien limpasan ya. Ki P-nya itu adalah Ki puncak ya, debit puncak. Satuannya meter kubik per detik. Nah, ini adalah faktor konversi ya, faktor konversi dari milimeter ke meter terus jam ke detik ya. Didapatlah 0,278. Nah, C-nya ini adalah koefisien limpasan, I-nya adalah intensitas hujan, satuannya mm per jam, ya. A-nya adalah luas das, ya, kilometer. Oh ya, 0,278 juga ini adalah faktor konversi dari kilometer ke meter ya. Nah, ini kan mm per jam, ya. Kita rubah ke mm jam ya. Nah, ini kita coret kan habis, ini kita coret habis. Jadi mm ke meter ya, terus jam ke detik. Nah, 1 meter itu sama dengan 1 meter sama dengan 1000 ya. Terus 1 jam sama dengan 60 kali 60 ya. 60 kali 60 ya. Karena 1 jam itu adalah 60 menit ya, 1 menit itu 60. Jadi 60 kali 60. Setelah itu ini km ke meter ya. Jadi dikali 10 pangkat 3 ya. Nah, ini habis. Jadi 60 kali 60 ya.
Nah, ini ya. 0,000278. Kan tadi mm per jam ya, mm per jam ya, itu sama dengan mm per jam, meter ya, terus ini jam detik ya. Satu meternya itu adalah 1000 ya. Oke, ini 1 jam sama dengan 60 detik kan. Terus ini kilometer, kita bagi kilometer, ini ke meter ya. 1 kilometer itu 1000. Oh, ini kilometer persegi, cu. Ya, kan luas ya. Luas ini kilometer persegi. Terus kan ada yang aneh. Nah, ya, kilometer persegi berarti kilometer persegi ya. Kilometer persegi berarti dikali 1 kilometer persegi itu sama dengan 10 pangkat 6 ya. Di sini dikali 10 pangkat 6. Ini kan 10 pangkat 3, 6 dikurangi 3. Itu 3 ya, jadi ini 10 pangkat 3 ya per 60 kali 60. Nah, ini ya, dikalikan 10 pangkat 3. Nah, sama dengan ini kali 1000. Nah, ya 0,278 lah ya. Nah, 0,278 valid ya. Oke. Nah, ini untuk menentukan TC-nya itu bisa kita hitung berdasarkan formula ini ya. T1 TI ditambah TD ya. TI ini adalah waktu aliran limpasan. Yang TD ini waktu yang untuk mengalir ya dalam saluran. Jadi ini das ya. Das. Di sini ada sungai. Nah, TI-nya itu adalah limpasan permukaan, berarti dari permukaan ke sungai. Ya, ini TI. Nah, dari sungai ke outlet, nah itu adalah TD ya. Jadi TC itu adalah TI ditambah TD ya. Oke.
Nah, atau metode Kirpik ya. Metode Kirpik itu berdasarkan panjang sungainya dan juga kemiringan lahannya ya. Ini TI-nya untuk waktu di limpasannya ya. Pak, saya mau tanya dong Pak, Ya, izin Pak. gimana? Pak, itu kalau misalkan tinggi das itu berpengaruh nggak ke limpasannya kan? Nanti kan biar ketahuan miringannya. Berarti yang Iya, tinggi pengaruh. das sama tinggi outletnya yang kontrolnya berarti harus diketahui dong ya Pak? Iya, harus diketahui. Jadi biasanya untuk kemiringannya itu berdasarkan titik tertinggi ya dikurangi dengan elevasi di outlet ya dibagi panjangnya. Nah, itu menjadi kemiringan rata-rata. Tapi kemiringan ini bisa kita hitung ya di ArcGIS. Jadi bisa kemiringannya itu berdasarkan kemiringan rata-rata sungai atau kemiringan lahan ya dari ArcGIS ya, itu bisa kita analisis kemiringannya. Oke, jadi jelas. Ya, Oh iya. Jadi Pak kalau di atas udah bisa kelihatan semua iya, kemiringannya. Dari iya, sungai kecil terus dari saluran gitu bisa Pak? iya, bisa kemiringannya. Cuman DEMNAS di kita ya digital elevation. Nah, ini analisis kemiringan lahan tuh bisa dari DEMNAS ya, bisa dari DEMNAS terus kita analisis di ArcGIS. Cuman kekurangannya DEMNAS itu dia tidak bisa tidak bisa membaca saluran ya, tidak bisa membaca sungai. Jadi nah gini nih, kan sungai gini nih. Ya, sungai. Nah, di sini permukaan air. Nah, jadi yang kebaca sama DEMNAS itu adalah elevasi permukaan airnya. Jadi lengkungan ininya nggak terdeteksi ya, nggak kebaca. Nah, itu kekurangan DEMNAS itu. Jadi kita nggak bisa tahu ya sungainya posisinya di mana segala macam. Ya, jadi yang terbaca oleh DEMNAS adalah permukaannya ya, entah itu permukaan air atau permukaan tanahnya. Itu DEMNAS ya. Jadi nggak bisa mewakili kemiringan sungai untuk DEMNAS itu. Itu kekurangannya. Ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, ini ya untuk metode Kirpik panjang lintasan aliran ya. Saya biasanya panjang sungai ya. Jadi panjang dari sungai terjauh ke outlet berapa ya. Terus kemiringannya berdasarkan kemiringan sungai kalau saya ya. Nah, terus ada metode headway. Ya, di sini ada parameter N ya. Kalau Kirpik itu hanya 2, L dan S. Ya, kalau headway itu ada 3, L, N, dan S. N-nya itu adalah koefisien kekasaran ya. Tergantung dari jenis permukaannya ya. Kalau misalnya kedap air berarti 0,02, kalau misalnya hutan cemara ya 0,8. Terus nah, untuk TD ya, ini juga bisa kita gunakan formula ini ya, L per V, bukan Louis Vuitton ya. Nah, ini L-nya panjang saluran, V-nya kecepatan aliran ya. Terus untuk metode Haspers, nah ini ada I ya, I itu adalah kemiringan, tapi kemiringannya 0,9 L ya, 0,9 L. Oh, ini untuk TC ya. Jadi TC metode Haspers itu 0,1 L pangkat 0,8 dibagi I pangkat 0,3. I-nya itu kemiringan, tapi kemiringannya itu berdasarkan 0,9 L. Ya. Kenapa 0,9 L Pak? Ya, itu metode Haspers. Itu metode Haspers ya. Jadi ada faktor reduksi dari panjang ya. Kalau menurut saya ya ini kenapa 0,9 karena
kemiringannya itu kan nggak lurus ya. Nggak lurus ya kemiringannya tuh. Tapi sungai itu kan random ya. Random. Nah, nggak se-ekstrim ini sih. Pokoknya random lah ya, nggak lurus. Nah, jadi kenapa Hesper menggunakan 0,9 karena memperhitungkan faktor ini ya, nggak bahwa kemiringan sungai itu nggak lurus ya, nggak linier, tetapi dia random ya, random naik turun fluktuatif ya. Oke. Nah, ini untuk TC metode lain ya. Tapi di sini saya rekomendasikan metode Hesper saja ya. Metode Hesper. Oke, karena lebih simpel ya, jauh lebih simpel. Nah, untuk intensitas hujan, ya untuk intensitas hujan, kita gunakan, kan ada banyak nih, ya ada metode Talbot, Ishiguro, terus ada Sherman, ya. Nah, tetapi metode Talbot, Ishiguro, dan Sherman ini, ya bisa kita hitung jika data hujan, ya yaitu dengan durasi singkat, yaitu jam-jaman atau menit-menitan. Maka kita bisa menggunakan metode Talbot. Tetapi ya ini tuh sangat susah sekali ya, sangat susah sekali untuk mendapatkan curah hujan jam-jaman atau bahkan menit-menitan. Itu susah sekali. Jadi yang sering kita dapatkan ya data curah hujan itu berupa data curah hujan harian. Ya, nah untuk menghitung intensitas berdasarkan data curah hujan harian, kita gunakan metode Mononobe. Ya, jadi ada dua nih untuk menghitung intensitas. Yang pertama berdasarkan data jam-jaman, dan yang kedua adalah berdasarkan data harian. Ya, kalau jam-jaman itu kita bisa gunakan metode Talbot, Sherman, Ishiguro. Ya, nah tetapi jika tidak ada data jam-jaman, ya dan berupa data harian, maka kita gunakan metode Mononobe ya. Nah, jadi ini dimasukkan TC di sini ya. Jadi R24. Jadi R kala ulang ya, R kala ulang. R kala ulangnya kalau misalnya 2 tahun berarti ya pakai yang 2 tahun di sini ya. Kalau misalnya kita mencari Q 100 berarti pakai R yang 100 ya. Jadi nanti I-nya I100 ya. Jadi R24 dibagi dengan 24 dikali 24 per TC pangkat 2/3 ya. TC ini lamanya curah hujan ya, karena rasional itu lamanya curah hujan itu sama dengan TC ya, time concentrated. Oke, ada pertanyaan? R-nya maksimal, Pak. Maksimal itu yang kita hitung sebelumnya di analisis frekuensi ya, yang ini nih. Nah, kan yang dipilih itu log persen ya. Nah, berarti curah hujannya itu yang ini. Nah, ini ya. Ini adalah R2 tahunan, ini 5 tahunan, ini 10 dan sebagainya sampai dengan 100 ya. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung debit Q100 ya, berarti R-nya kita gunakan R yang 100. Nah, ini 97 ya. Jadi R24 dibagi 24, ini 24 per TC pangkat 2/3. Nah, R24-nya itu adalah R24 yang 100, berarti 97,44 ya. 97,44 per 24 kali 24 per TC. Nah, TC-nya kita hitung dapat ya. Maka didapatlah intensitas. Ya, intensitas untuk Q100. Setelah itu I-nya ini kita masukkan ke 0,278 CIA ya. Nah, I ini ya.
C-nya kita hitung, A-nya data ya, baru kita dapatkan KIP. Oke. Ya, jadi curah hujannya itu berdasarkan analisis frekuensi yang telah kita pilih ya metodenya. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, ini kita cara untuk menghitung C koefisien limpasan ya. Jadi simpelnya gini ya, simpelnya gini. Simpelnya gini, kalau kita bikin kotak ya sidasnya itu ya. Ya, maka ini A1, A2 ya, A3, A4. Terus di sini ada C1, C2, C3, C4 ya. Berarti C das itu C rata-rata ya. C das itu adalah C1 kali A1 ya ditambah C2 kali A2 tambah C3 kali A3 dibagi dengan A1 tambah A2 tambah A3 ya. Jadi kalau misalnya kita rumuskan dalam persamaan umumnya berarti sigma ya, sigma I dari 1 sampai dengan N ya. Ini CN CI ya. CI dikali AI ya dibagi dengan sigma I dari 1 sampai N AI ya. Oke, nah ini. Oke. Tapi sebetulnya das itu nggak kotak seperti ini ya. Tapi random. Nah, misal nah ini ada C1, C2, C3, C4, C5, nah masing-masing ada A1, A2, A3, A4, A5. Makanya ini harus kita hitung dari Excel ya. Nah ini ya. Ada pertanyaan nggak? Nah ini masing-masing nilai C ya, masing-masing nilai C berdasarkan jenis tanahnya ya, berdasarkan jenis tanahnya. Tapi data di kita umumnya berupa data-data ini ya, dari KLHK ya, dari KLHK ini berupa hutan sekunder, hutan tanaman ya, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, terus pemukiman dan tanah terbuka ya. Nah, berdasarkan Kodati dan kawan-kawan, ya ini tuh nilainya seperti ini ya. Untuk Suwarno segini, untuk JK segini ya, Hepdian segini. Nah, interpretasi yang akan kita gunakan itu ya rata-rata ya. Kita gunakan ini 0,2 ya. Jadi yang kita gunakan itu ini ya. Terus untuk hutan tanaman 0,3, untuk lahan kering dan lahan campur sama 0,45 ya. Terus pemukiman 0,85, terus tanah terbuka 0,3 ya. Nah, ini untuk C berdasarkan material jenis materialnya ya, jenis tutupan lahannya, ada rumput, perdagangan, perumahan, industri dan sebagainya ya. Kalau ini C-nya berdasarkan kepentingan lahan, tapi ini enggak kita pakai biasanya ya. Jadi yang kita pakai ini ataupun ini ya. Oke. Nah, ini metode rasional. Nah, dikarenakan terdapat berbagai macam tutupan lahan, jadi tentu ini tata guna lahannya tidak homogen ya. Nah, ini langkah-langkahnya untuk metode rasional ya. Nah, ukur luas ya, luas untuk masing-masing
C-nya ya. Nah, hitung koefisien dasnya. Setelah itu hitung TI TT-nya. TD, sorry. Ya. Itu harusnya TD ya. TD ya. Nah, hitung TI TD-nya ya. Itu didapatlah TC. Ya, setelah dapat TC, tentukan I-nya. Nah, setelah menentukan I, baru kita bisa hitung debit limpasannya atau debit banjirnya di outlet ya dengan 0,278 CIA. Nah, ini ya. Oh ya, ini TD-nya asumsi ya. TD-nya asumsi. Nah, ini jadi TD-nya asumsi, V-nya berapa. Nah, masukin, dan dapatlah TC. Nah, setelah dapat Q, nah terus kita bisa hitung V kan. Kita bisa hitung V, kecepatan, maka di sini ada TD baru ya, waktu baru. Nah, kalau misalnya waktu awal sampai dengan waktu baru itu sama ya, maka selesai. Kalau enggak, nah TD yang baru ini dimasukkan ke TD yang ini. Ya, setelah itu udah dapatlah Q. Nah, nanti ini akan sama ya, setelah itu selesai. Tapi kita tidak akan menggunakan TDTI ya. Tapi tadi menggunakan Hesper ya untuk TC-nya ya. Jadi skema ini sebetulnya enggak ini ya. Nah, ini contohnya. Contohnya ini ya. Jadi ada das dengan luas 250 hektar ya, atau 2,5 km persegi. Data-datanya seperti ini ya. Nah, misalnya harusnya 450 ya. Ini harusnya harusnya 250 sampai dengan 300 ya. Ini saya salah contohnya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai contoh saja, nanti saya koreksi ya. Jadi ini sebagai contoh saja ya. Katakanlah luas dasnya itu 450 ya. Ini. Jadi nanti saya akan kembalikan ke 250 ya, karena berdasarkan buku dari Bambang Triatmojo ya, bahwa luas das itu das kecil itu adalah sampai dengan 300 ya, 300 hektar ya. Tapi ini nggak apa-apa, buat contoh aja ya, buat contoh aja.
Nah, ini untuk lahan terbuka itu 140 ya, terus hutan 108 dan sebagainya sampai dengan jalan aspal ya 50. Maka koefisiennya ini adalah untuk lahan terbuka 0,2, untuk hutan 0,15, perumahan 0,35 sampai dengan jalan aspal 0,28. Nah, ini data-datanya ya. Terus ini data curah hujan rencananya ya. Curah hujan rencananya, terus ini data luasnya ya. Ini harusnya 450 ya. Ini kok 32 ya? Ini salah, harusnya 4,5 ya. Kalau misalnya kita gunakan 4,5 ya. 4,5, tapi nanti saya akan rubah data luasnya menjadi 2,5 ya. Nah, ini adalah panjang Nah, ini salah ya. Ini tuh panjang, harusnya luas ya 4,5 gitu. Panjang sungainya 32,8, terus tinggi sungai paling jauh ya, artinya di hulu itu adalah 1658 mdpl ya, terus titik outletnya tinggi elevasi outletnya adalah 681, maka perbedaan tingginya adalah 977 ya. Maka kemiringannya itu adalah 977 H ya dibagi dengan 0,9 kali L ya. Oke, dikali dengan 1000 karena naik kan kilometer ya, kilometer. Jadi harus kita rubah ke ke meter ya. Atau ininya yang kita bagi 1000 ya, bebas yang mana ya. Didapatlah 0,33. Nah, setelah itu cari TC-nya ya. TC-nya ini ya. L-nya itu berapa kilometer ya? Hektar. Oh iya, kilometer ya. Nah, didapatlah TC-nya 4,54. Nah, setelah itu 4,5 ini kita masukkan ke persamaan monono B ya, ke sini, substitusi. Ya. Nah, ini contohnya I10 ya, I10. Berarti kita menggunakan R yang 10 tahun ya, berarti 146,8 ya. Nah, kita hitung ternyata infiltrasi intensitasnya itu adalah 18,6 mm per jam. Setelah itu masukkan ke sini ya, C-nya tadi berapa? Nah, ini C-nya ya 0,348. Jadi C1 dikali A1 ya. Ini A2 kali C2, A3 kali C3 dan sebagainya dibagi dengan luas total ya, didapatlah 0,348. Nah, maka tinggal masukin ya C, I, A. Ini salah, harusnya A ya 4,5. Oke. Nah, didapatlah debit. Selesai ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau asistensi? Oke, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.